Shalom Minang, ini adalah bahan khotbah untuk PHD INA tanggal 23 sampai 29 September 2024, minggu ke-18 setelah Trinitatis. Nats khotbah kita diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Inilah penjelasan khotbah. Di dalam nats ini secara spesifik, Yesus melakukan dua mukjizat. Yang pertama, ia menghidupkan kembali putri Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Yang kedua, ia menyembuhkan perempuan yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Baik, yang pertama, Yesus menghidupkan kembali putri kepala rumah ibadat yang telah meninggal. Di ayat 18 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Adakah di antara para pemimpin yang mau sujud menyembah Yesus? Ada. Orang inilah salah satunya. Namanya Yairus, seperti yang ditulis oleh Markus di Markus 5 ayat 22. Ia memiliki seorang anak perempuan berumur 12 tahun yang baru saja meninggal dunia. Namun kematian putrinya tidak menutup harapannya untuk mencari pertolongan kepada Yesus. Yairus, yang seorang kepala rumah ibadat, tidak mengutus bawahannya untuk menemui Yesus, tapi ia datang sendiri ke hadapan Yesus, dan begitu ia bertemu dengan Yesus, dia langsung bersujud memohon pertolongan. Perhatikanlah, bukan sebuah penghinaan bagi siapa saja, termasuk orang yang menyandang gelar yang tinggi, untuk bersujud di hadapan Tuhan. Seperti ungkapan dalam bahasa Batak yang berkata, "Ditoruro tangan nihala na mangido." Artinya orang yang mau menerima belas kasihan dari Kristus harus mau merendahkan dirinya dan memberikan penghormatan kepada Tuhan. Anak perempuanku baru saja meninggal, katanya. Mungkin bagi para tabib atau para dokter, tidak ada lagi yang dapat diperbuat untuk menolong putrinya tersebut, sebab dia sudah meninggal. Namun bagi Kristus tidak ada kata terlambat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Dan inilah pengharapan yang ada di dalam hati Yairus ketika ia menemui Yesus. Dia yakin Yesus mampu berbuat sesuatu untuk menyelamatkan putrinya. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Katanya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus mampu dan sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu. Yesus tidak hanya mengabulkan apa yang diminta, yaitu untuk menghidupkan kembali putrinya, tetapi Yesus juga memuaskan hatinya dengan datang sendiri ke rumahnya untuk melakukannya. Sungguh, ia tidak pernah menyuruh keturunan Yakub untuk mencarinya dengan sia-sia. Yesaya 45 ayat 19. Ketika mereka telah sampai di rumah kepala rumah ibadat itu, sepertinya semua telah terlambat. Upacara penguburan akan segera dimulai karena pendeta seruling dan para ahli pemakaman yang disewa sudah siap menjalankan pekerjaannya. Namun kita lihat bagaimana kuasa Yesus membalikkan kenyataan dari duka cita menjadi sukacita. Sebab kuasa Yesus adalah kuasa yang menghidupkan. Dialah pemilik segala kehidupan dan ia berkuasa untuk memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Yang kedua, Yesus menyembuhkan perempuan yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Peristiwa ini terjadi di sela-sela peristiwa yang pertama, yaitu ketika Yesus dalam perjalanan menuju rumah Yairus. Dalam tradisi Yahudi, seorang yang mengalami pendarahan adalah cemar dan najis. Artinya, dia dilarang keluar rumah sampai ia sembuh. Hal yang sama juga berlaku kepada orang yang sedang sakit, misalnya kusta atau penyakit lain yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ditambah lagi, ia telah mengalami selama 12 tahun lamanya. Bisa kita bayangkan bagaimana rasanya terkurung di dalam rumah selama 12 tahun. Pastinya sudah banyak harta yang habis untuk para tabib dan para tenaga medis, dan juga membeli obat-obatan demi mencari kesembuhan selama ini. Bayangkan apa yang akan terjadi padanya kalau orang sampai tahu, sampai mengenali dia, dan menyadari kalau dia telah melanggar hukum adat yang berlaku. Tapi hal itu tidak dapat mencegahnya untuk menemui Yesus. Di ayat 21 dikatakan, karena katanya di dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Penyakit yang dialaminya membuat dia tidak bisa berbicara terang-terangan kepada Yesus. Karena tentu saja, dia takut orang banyak akan mendengarnya, lalu dia bisa saja dicaci maki dan dihujat habis-habisan saat itu juga. Lalu bagaimanakah respon Yesus? Dia berbalik dan mencari perempuan itu dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perhatikanlah, Kristus pasti akan selalu menemukan kita, walaupun kita tersembunyi di antara keramaian orang-orang. Karena tidak ada yang tertutupi bagi Tuhan, Dia mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati setiap manusia. Walaupun kita tidak bisa mengungkapkan isi hati kita, Tuhan tahu apa yang kita inginkan agar Ia lakukan kepada kita. "Teguhkanlah hatimu," ucap Yesus. Dia tahu perempuan ini sedang ketakutan kalau dia akan ketahuan sedang sakit. "Imanmu telah menyelamatkan engkau," katanya. Inilah jawaban yang memang diinginkan oleh perempuan itu, yaitu berita kesembuhan. Tetapi Yesus memilih menggunakan kata yang tepat agar apa yang sebenarnya sedang terjadi tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di sana. Perhatikanlah ini, Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Pengasih. Dia tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan tanpa kita perlu mengungkapkannya. Dan Tuhan tidak akan memberikan kita dipermalukan. Sebaliknya, Dia akan mengembalikan kehormatan kita sehingga musuh-musuh kita tidak akan menertawakan kita. Apa yang dapat kita petik dari cerita ini?
Satu-satunya sumber pertolongan kita adalah Yesus Kristus. Berserulah kepadanya selagi ia dekat, sebab pertolongannya begitu ajaib hingga mampu mengubah hati setiap orang yang percaya. Di saat kita merasa tidak sanggup lagi, di sanalah tangan Tuhan bekerja. Tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Selama kita mau datang kepadanya dan merendahkan diri dan bersujud memohon dengan hati yang tulus, pertolongan pasti akan datang. Dan percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan orang yang berlindung di dalam Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan ibadah. Jangan lupa subscribe agar kami semakin semangat membuat konten-konten yang sama seperti ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.